Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali bersama channel Bagi Berita ID. Ini kita bincang-bincang santai pada malam ini dari rangkaian kasus mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Sumeneb. Hadir bersama saya salah satu korban dari mafia tanah yang ada di Kabupaten Sumeneb, yang bernama Pak Samsuni. Selamat malam Pak Samsuni, beserta dari ponakan-ponakannya beliau turut hadir pada malam hari ini. Sebelum Pak Samsuni ini menyampaikan kronologis permasalahan yang terjadi terhadapnya, sedikit saya menyampaikan gambaran bahwa Pak Samsuni ini mempunyai sertifikat tanah pada tahun 1997 dengan nomor sertifikat 1174 ya Pak Samsuni, dengan luas tanah 490 meter persegi yang terletak di Desa Pamolokan. Dan pada saat Pak Samsuni ini akan membangun di tanah miliknya sendiri pada tahun 2018 ya Pak ya, 2018 ada komplain dari seseorang yang bernama Samad yang juga merasa memiliki sertifikat di tanah Pak Samsuni tersebut. Oleh karena itu, kita akan membahas pada malam ini tentang adanya dua sertifikat ganda di satu bidang tanah, kan seperti itu Pak ya. Tahun 97 Pak Samsuni sudah mempunyai sertifikat. Dengan pengajuan sertifikat, tahu-tahu ketika akan membangun sebuah rumah di tanah miliknya yang bersertifikat itu, seseorang menghalangi dan mengkomplain bahwa tanah tersebut juga milik dia berdasarkan sertifikat yang dia punya tahun 2014 seperti itu. Bisa disampaikan Pak Samsuni bagaimana kronologisnya? Kok bisa terjadi double sertifikat itu, bagaimana kronologisnya Pak ketika sampean dihalang-halangi itu? Unjuk rasa Pak, unjuk rasa dengan kepala desa Pamolokan. Diunjuk rasa Pak ya? Kok diunjuk rasa bagaimana Pak? Iya, saya mau batas unjuk rasa. Oh, seperti itu. Berarti dihalang-halangi untuk membangun rumah di tanah yang bersertifikat atas nama Pak Samsuni itu ya. Seperti itu. Apakah Pak Samsuni pernah menjual, menghibahkan ataupun juga dengan cara lain kepada seseorang sehingga tanah yang bersertifikat atas nama Pak Samsuni tahun 97 itu muncul sertifikat baru atas nama orang lain tahun 2014? Apakah sudah ada atau pernah ada peralihan hak ke orang lain? Tidak pernah ya Pak ya. Ini berarti memang sengaja oleh oknum-oknum mafia tanah ini dibuat double sertifikat tersebut Pak ya, meskipun secara tidak langsung Pak Samsuni ini tidak pernah memberikan peralihan hak dalam jenis apapun kepada pihak lain seperti itu ya. Taunya Pak Samsuni ini, apakah orang itu atau Pak Samad itu menunjukkan kalau sertifikat ini sertifikat saya di tanah ini? Enggak. Taunya Pak Samsuni ini dari mana? Enggak tahu, sertifikatnya enggak tahu saya Pak. Nah itu dari awal. Ya Mas? Ya. Sampean ponanya ya? Ya, silakan. Awalnya memang dari ini pengukuran, pengambilan batas. Oh, pengembalian batas ya. Ternyata ada salah satu warga yang menyampaikan bahwa ini loh hak saya. Pak Samad ini Pak ya? Samad. Iya. Nah, tapi sertifikat itu tidak diperlihatkan sama kita. Nah, sehingga setelah itu dibubarkan oleh Bapak Kepala Desa. Apa yang sudah hadir dari BPN sebagian yang untuk mengukur dari pembatasan itu dibuyarkan oleh Kepala Desa. Pada saat pengukuran tentunya ada proses-proses yang dilakukan oleh Pak Samsuni ke BPN dengan cara pengajuan permohonan untuk pengembalian batas atau pengukuran ulang, kan seperti itu. Berita acara beda Pak. Sebentar, iya. Apakah pada saat di BPN itu BPN juga tidak tahu apa di tanah ini muncul sertifikat atau bagaimana Mas? Ya, BPN kemarin sudah saya tanyakan, tapi hanya kita tidak bisa membuktikan bahwa itu memang ada sertifikat ganda. Hanya menyampaikan
kita sebagai ponannya pada waktu pengukuran batas, berita acara sudah keluar, tapi ada yang menempati lahan itu. Sampai saat ini sudah dibangun pondasi, ya. Dibangun pondasi. Berarti pada saat dilakukan kegiatan oleh Pak Samsuni ini dengan ingin dibangun rumah pada lahan yang dimilikinya sesuai dengan sertifikat tahun 97 itu memang terjadi permasalahan, Mas ya, terjadi permasalahan sehingga Pak Samsuni melalui sampean selaku ponannya mengajukan permohonan pengukuran batas terhadap BPN seperti itu. Setelah itu BPN menyampaikan bahwa tanah ini sudah muncul sertifikat atau bagaimana, sehingga dengan kata lain kok bisa terjadi pengukuran atau BPN sudah datang ke sana, apa BPN memang tidak tahu kalau sertifikat itu ada, sehingga permohonan dari Pak Samsuni ini diterima sehingga dilakukan proses pengukuran, meskipun pada saat itu proses pengukuran ulang itu tidak terlaksana karena adanya pengusiran dari pihak kepala desa, seperti itu ya Mas ya. Sebenarnya dari BPN tidak mengetahui kalau ada 2 sertifikat. Seperti itu ya. Hanya menyampaikan dari BPN yang kuat ini adalah sertifikat yang tahun 97. Gitu. Kebetulan saya berdua ke BPN, penyampaian dari pihak BPN yang kuat ini adalah 97. Apa bisa dibuktikan dan apa bisa diperlihatkan oleh yang memang menguasai lahan ini? Tidak. Saya sampaikan tidak. Nah, jadi kapan ini akan ditindak atau kita proses secara apa yang ada di BPN? Oh, tunggu, gitu. Tunggu nanti kita akan sampaikan ke pimpinan atau apa nantinya kita akan proses sesuai dengan aturan yang di BPN. Tapi BPN mengharapkan memang ini yang berhak adalah pemilik sertifikat 97. Itu saja. Begini Mas, dilihat apa yang disampaikan jenengan, berarti BPN ini tidak tahu proses terbitnya produk yang kedua kali atas nama Samad seperti itu Mas ya, meskipun secara tidak langsung sertifikat itu kan produknya BPN. Dan BPN menjelaskan bahwa yang paling kuat, pengertian paling kuat ini kan juga bingung ke masyarakat, kuat dalam apa? Karena pada saat pengajuan permohonan BPN sendiri tidak bisa membela produknya ketika terjadi pengusiran yang dilakukan oleh pihak kepala desa beserta orang-orangnya, seperti itu kan Mas ya. Intinya BPN ini seperti cuci tangan kan, cuci tangan hanya menyampaikan begini-begini, dengan kata lain BPN ini hanya menyenangkan hati dari Pak Samsuni ini bahwa sertifikat dia karena yang paling lama tahun 97 dia yang kuat seperti itu. Terus langkah-langkah apa nantinya yang akan dilakukan menghadapi permasalahan ini? Karena terus terang Mas, mafia tanah di Kabupaten Sumeneb ini memang sudah banyak dan sering terjadi karena adanya kerjasama dari pihak oknum kepala desa atau lurah yang diamini oleh pihak oknum BPN juga, sehingga muncul berbagai macam permasalahan kasus mafia tanah yang ada di Kabupaten Sumeneb. Berarti langkah-langkah apa nantinya yang akan dilakukan oleh sampean ini dalam permasalahan sertifikat ganda ini Mas? Tetap berjuang. Tetap berjuang ya. Pengertian berjuang itu bagaimana? Akan perlu dijabarkan apakah melangkah secara hukum atau melakukan mediasi dan sebagainya seperti itu. Kita mengharapkan apa yang sudah dijanjikan oleh BPN bahwa akan memediasi dan akan memanggil Bapak Samad itu, mempertemukan kita dengan paman saya Pak Samsuni ini dengan Pak Samad. Itu langsung menyampaikan kepada saya akan dimediasi, dan saya akan sampaikan lagi kepada BPN bila memang ini tidak bisa membuktikan apa yang diharapkan oleh paman saya akan melangkah secara hukum. Ya, tetapi kan permasalahan ini agar tidak berlarut-larut, karena biar ada kejelasan tentunya Mas jangan sampai menunggu dari pihak BPN menghubungi sampean. Kalau bisa dari keluarga Pak Samsuni ini, karena terus terang di sini ini kan kasus mafia tanah ini kan perlu kita ungkap, perlu kita basmi dan kita berantas demi kepentingan masyarakat. Karena ini dengan munculnya sertifikat ganda ini terus terang
adanya permainan dari oknum BPN. Karena sudah jelas tahun 97 ini sertifikat ada atas nama Pak Samsuni, tahu-tahu muncul sertifikat tahun 2014 atas nama Samad, di mana Pak Samsuni selaku pemilik sertifikat yang sah tahun 97 itu tidak pernah membuat peralihan hak kepada pihak Samad, baik jual beli, hibah dan sebagainya, seperti itu Mas ya. Intinya kami berharap pada malam ini agar pengungkapan kasus-kasus mafia tanah yang merajalela di Kabupaten Sumeneb ini semoga cepat terungkap dan bisa menjadi bentuk penyelesaian terbaik dan solusi bagi masyarakat yang terzolimi selama ini, seperti itu Mas ya. Jadi intinya bagaimana ke depannya masyarakat ini sudah tidak lagi merasa dirugikan dengan ulah-ulah oknum-oknum mafia tanah yang ada di Kabupaten Sumeneb. Jadi saya berharap secepatnya keluarga diri Pak Samsuni ini ke BPN untuk menanyakan tindak lanjut, kalau perlu nanti BPN untuk segera membuat surat mendatangkan dalam rangka mediasi kedua belah pihak kalau memang BPN menginginkan mediasi seperti itu. Terus harapan-harapan Mas bagaimana, termasuk Pak Samsuni maupun keluarganya terhadap permasalahan yang terjadi ini? Harapan-harapannya agar bisa terselesaikan. Harapan kami meminta kepada BPN untuk segera bisa menyelesaikan dan tidak berlarut-larut mempertahankan tanah yang sudah dikuasai oleh orang lain. Harapan kami sangat menyesal kepada BPN sampai saat ini tanah paman saya ini sudah dipondasi oleh yang saat ini menguasai tanah tersebut, sehingga saya merasa berpikir kurang aktifnya BPN ini untuk menangani permasalahan-permasalahan termasuk di desa Pamelukan ini yang diutamakan. Ya. Mungkin harapan saya yang utama segera untuk cepat diselesaikan. Ya, terima kasih. Intinya permasalahan yang terjadi dari Pak Samsuni ini memang sangat luar biasa, karena di satu bidang tanah itu muncul 2 sertifikat. Mohon maaf, Iya. Mas, ini sudah ditanamin pohon-pohon buah mangga ini sampai ditebangi. Ini juga ada dokumentasi videonya juga ada sebelum masih dikuasai oleh Pak Sam, ya, sebelum tanah ini dikuasai oleh Samad, iya. di sana sudah ditanami berbagai macam tumbuhan, pohon seperti mangga dan sebagainya. Berita ini bagaimana penambangan yang berapa pohon di tanah atau di lahan kami. Ya, terima kasih. Intinya kami berharap permasalahan mafia tanah yang ada di Kabupaten Sumeneb ini ada bentuk penyelesaian sehingga para masyarakat merasa aman atau tidak cemas maupun takut bahwa tanahnya itu mempunyai sertifikat ganda dan sebagainya. Oleh karena itu harapan dari masyarakat Kabupaten Sumeneb, bagaimana jaringan-jaringan mafia tanah yang selama ini dibangun terkoordinir dengan sudah sangat rapi bisa ditumpas atau dibasmi. Karena terus terang saya sendiri juga merasa kecewa, marah terhadap perilaku para mafia tanah yang ada di Kabupaten Sumeneb. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan ada bentuk solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi atas yang terjadi atau yang menimpa Pak Samsuni khususnya, dan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang sama pada umumnya. Saya kira saya sampai cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.